Kalian pernah canggung ketemu teman baru atau punya konflik karena belum kenal satu sama lain. Tanpa kalian sadari, itu merupakan tahapan pembentukan kelompok sosial. Tapi sebelum lebih lanjut, halo Sobat Sosio, perkenalkan nama aku Najwa Taya Habibah dari Sosiologi Minat 1. Jadi, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi kelas 11 yang berjudul Tahapan Pembentukan Kelompok Sosial. Tonton sampai habis ya. Nah, tapi sebelum itu aku akan membahas tentang apa sih kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Jadi, tahap pembentukan kelompok sosial pertama kali dikemukakan oleh Bruce Wayne Tuchman. Ia merupakan ahli psikologi pendidikan dari Ohio State University. Menurutnya, tahap pembentukan sosial itu ada 5. Yang pertama ada forming, storming, norming, performing, dan yang terakhir ada adjourning. Jadi tahap yang pertama itu adalah forming. Forming atau disebut dengan pembentukan adalah tahapan awal pembentukan suatu kelompok sosial dan merupakan tahapan yang paling krusial. Pada tahap ini, anggota mulai saling mengenal dan membangun rasa saling percaya. Jadi biasanya pada tahap forming, kelompok sosialnya itu antara anggotanya itu saling berkenalan kayak halo, nama aku Najwa dari kelas 11B, kalau nama kamu siapa, seperti itu. Dan saya akan memberikan contoh. Contohnya ini itu yang relate terhadap kehidupan sekolah dan saling berhubungan dari tahap pembentukan kelompok 1 hingga kelima. Contohnya itu pada tahap forming adalah sekolah yang memilih 3 siswa dari kelas yang berbeda untuk mengikuti suatu lomba. Kita sebut lombanya cerdas cermat kali ya. Jadi kan 3 orang itu berasal dari kelas yang berbeda. Pasti mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Dan di situ mereka pada tahap forming saling berkenalan. Jadi untuk selanjutnya yang kedua itu adalah storming atau bisa disebut dengan konflik awal. Storming biasanya muncul sebagai periode di mana konflik dan perselisihan mulai terjadi. Hal yang terjadi yaitu perbedaan pendapat, ego, dan keinginan mendominasi mulai muncul. Contohnya saya akan lanjutkan dari forming. Contohnya itu adalah saat latihan cerdas cermat itu biasanya kan ada beberapa soal yang harus dikerjakan, dan itu untuk perbedaan pendapatnya bisa dengan teknik-teknik belajar yang berbeda, mungkin ada yang Pomodoro, active recall, atau perbedaan cara belajarnya, ada yang audio, ada yang visual juga. Kemudian untuk mulai mendominasinya itu kayak misalnya itu ada 3 orang, kan soal itu dikasih nih oleh sekolah, oleh guru atau pembimbingnya kepada 3 anak ini. Kemudian ada satu anak yang mendominasi kayak kamu ini ngerjain yang bab 1 ya, kamu ngerjain yang bab 2 ya, kamu ngerjain yang bab 3 ya. Sedangkan 2 orang lainnya itu ingin juga diajak, ingin juga terlibat dalam pembagian itu, nggak hanya 1 orang. Jadi untuk tahap ketiga itu adalah norming atau penyesuaian norma. Norming merupakan tahap di mana kelompok mulai menemukan ritme bersama, membangun kesepakatan, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Biasanya pada tahap norming ini tuh udah mengenal satu sama lain, mengenal karakteristik satu sama lain, dan juga sadar akan pentingnya kerjasama dan komunikasi di dalam kelompoknya. Dan untuk contohnya, saya akan menjelaskan lanjutan dari storming tadi. Untuk storming tadi itu kan ada yang mendominasi, kayak tadi ada yang menentukan jadwalnya sendiri, ada yang juga membagi gitu kan. Sehingga 2 orang lainnya itu merasa tidak dilibatkan, jadi kayak nggak semangat gitu latihannya. Nah pada tahap norming ini tuh dirembukan bareng-bareng kayak untuk jadwal latihannya dan juga pembagian materinya. Kayak misalnya orang pertama nih, saya unggul nih di bab 1, sedangkan orang kedua saya jago nih di bab lainnya, dan begitu juga orang ketiga. Yang keempat itu adalah performing atau disebut dengan pelaksanaan optimal. Performing adalah tahap ideal yang ingin dicapai oleh setiap kelompok sosial. Pada tahap ini, kelompok telah mencapai tingkat kematangan tertinggi di mana semua anggota bekerja sama dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Kita langsung aja masuk ke contohnya.
Di performing itu merupakan pelaksanaan dari kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Dan karena mereka melakukan kesepakatannya bersama-sama, dirembukannya bersama-sama, jadi pelaksanaannya itu lebih efektif, sehingga membuat kerjasamanya itu lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk tahap terakhir atau tahap kelima itu adalah adjourning. Adjourning merupakan tahap terakhir di mana kelompok tersebut resmi dibubarkan atau tugasnya sudah selesai. Setelah melewati tahap forming, storming, norming, dan performing, kelompok akhirnya mencapai titik di mana keberadaannya tidak lagi diperlukan atau tujuannya sudah tercapai. Untuk contohnya itu ada pada saat tadi kan mereka sudah melakukan latihan optimal, kemudian setelah melakukan optimal mereka lomba dan mendapatkan juara. Pastinya mereka mendapatkan selamat dari guru dan juga teman-teman. Kemudian pastinya mereka mengucapkan rasa terima kasihnya, rasa bangganya kepada teman sekelompoknya. Dan setelah mereka melakukan lomba, setelah juara, pastinya mereka tidak melakukan latihan atau belajar bersama lagi untuk lombanya. Dan walaupun begitu, mereka tetap saling menyapa. Tadi aku udah jelasin tahapan pembentukan kelompok sosial dari yang pertama hingga ke terakhir. Artinya dan juga contohnya. Gimana? Kalian udah pada paham belum nih? Jadi segitu aja video penjelasan dari aku dan see you.